pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan melakukan tugas bisnis digital, yaitu disuruh turun langsung dan akan mewawancarai Max Coffee. Jadi ini tuh tugas mata kuliah bisnis digital. Menempuh Bapak Dr. Andes Basri Basir MR SE MAK. Nantikan ya guys videonya. Stay tune. Sudah meluangkan waktu, lagi sibuk-sibuknya. Jadi kita itu dari Universitas Muhammadiyah Makassar, mata kuliah, ada tugas mata kuliah bisnis digital. Tugasnya itu disuruh turun langsung untuk belajar langsung di UMKM. Dan kebetulan teman saya katanya ada kenalan di sini. Iya, ini bosnya. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu Kak, namanya. Aduh. Perkenalkan, nama saya Andri Guru. Saya perwakilan dari perusahaan pemegang Max Coffee di Indonesia Timur. Kalau boleh tahu ini Kak, Max Coffee ini dia cabangnya itu di Indonesia ada berapa? Apakah ini saja atau ada banyak cabangnya? Kalau di Indonesia total sih hampir 75 store dan seluruh Indonesia, dan kita juga ada beberapa store yang memang di luar. Di Singapura kita juga ada 3. Terus kalau dari ujung ke ujung sampai Papua dia ada di Timika 4. Gitu. Dan ini perusahaan lokal, brand Indonesia lah. Jadi kita nggak terafiliasi sama produk dari luar, brand dari luar. Cukup besar karena sudah ada di luar Indonesia ternyata. Ya, karena untuk menjalankan suatu bisnis kan biasanya kan harus butuh expand. Maksudnya makin bertambahnya suatu perusahaan, untuk memperlebar bisnisnya dia harus melebarkan sayap. Jadi gimana caranya? Kalau prinsip orang Cina tuh biasanya kalau untuk berperang mereka tuh akan menguasai dulu di lingkaran dalamnya dulu baru keluar. Gitu. Makanya sama kayak di bisnis, kalau bisnis tuh kalau bisa prefernya tuh kamu kuasai dulu dalam negeri di lingkungan Indonesia, baru lebar sayap sampai keluar. Gitu. Nah kita juga mungkin founder kita mungkin belajarnya dari situ mungkin ya. Jadi kuasai dulu dalam negeri, ketika sudah sukses di dalam negeri, udah bisa melebarkan sayap, baru ke area-area luarnya termasuk di Asia Tenggara atau dunia gitu. Ya. Kira-kira kalau latar belakangnya Kak, kayak misalnya alasannya, terus kapan Max Coffee ini didirikan? Sebenarnya latar belakangnya adalah ketika mungkin foundernya kita mungkin melihat potensi di Indonesia itu sangat luar biasa, apalagi di dunia kopi, F&B lah. Jadi mereka tuh berkeinginan karena kita tuh berdiri 2015, tepatnya di 2015 di bulan Maret. Kita berdiri toko pertama itu di Palembang, di Meikarta, di MRCC. Kita tuh melihat potensi Indonesia tuh sangat bagus, terutama di Asia ya, untuk dunia F&B. Makanya mereka punya challenge-nya adalah gimana caranya kita produk lokal bisa bersaing dengan produk dari luar Indonesia. Untuk beberapa kompetitor kan banyak tuh, misalnya F&B ada brand A, brand B, brand C, tapi produknya itu dari luar gitu. Nah kita tuh gimana caranya menonjolkan produk khas kita dari Indonesia. Makanya kita tuh kayak seperti memblending semua jenis kopi itu rata-rata itu dari Indonesia semua. Gitu. Makanya kita tuh ada beberapa highlight yang benar-benar produknya itu benar-benar produk Indonesia. Dari Aceh sampai ke ujung sini nih, Toraja sampai Wamena. Dari Aceh sampai Wamena itu pokoknya kita. Makanya kita gimana caranya brand ini bisa berkembang secara produk nasional. Makanya kita tuh kita sih lebih menonjolkan adalah produk Indonesia brand. Betul. Katakan untuk membangun bisnis kita pasti ada dibilang modal awal Kak. Nah, berapa sih modal awal untuk membangun usaha ini sebesar ini bisa dibilang sudah melaju keluar? Tergantung ya, maksudnya kalau skala bisnisnya, maksudnya kalau skala bisnis domestik lah, kalau ada domestik mungkin potensi untuk kalian kalau kita mau merambah ke beberapa wilayah mungkin akan butuh investasi yang besar gitu. Makanya kita nggak mungkin berdiri sendiri, mungkin corporate-nya atau foundernya mungkin ada beberapa kolega untuk ikut join lah gitu maksudnya. Karena untuk mendirikan suatu brand, biasanya kalau suatu brand tuh kalau udah punya visionnya itu di luar di luar batas kita lah, karena mereka tuh pengen expandnya benar-benar luas gitu. Makanya mungkin mereka tuh akan lebih berpikir investasinya lebih besar. Tapi untuk skala kecil sih mungkin kalau kayak di Makassar gitu mungkin ya paling nggak terlalu ini banget gimana caranya nge-branding produknya itu biar bisa dikenal aja sama masyarakat. Oke, kalau kan masih pemasaran dan biaya nih Kak, ini tuh sumber-sumber pembiayaannya itu dari mana saja, atau kita juga kerjasama dengan perusahaan lain atau apa kayak begitu Pak? Setahu saya sih karena ini tuh masih
apa ya mitosnya? 9 naga lah pokoknya. Enggak lah maksudnya. Ya 9 haji gitu maksudnya. Nah, kita maksudnya founder kita tuh sebenarnya landlord kita founder kita tuh sebenarnya backgroundnya adalah pengusaha. Jadi saya kira sih beberapa brand yang bukan di backingin sih, di bawahnya itu dia itu pasti akan peluangnya itu lebih besar lah gitu maksudnya. Karena biasanya kalau untuk bisnis, kalau kalian tidak punya relasi kan juga sebenarnya gitu kan sama. Nanti kan kalau kalian bicara untuk mendirikan suatu bisnis kan pasti ada strateginya kan. Harus tempat yang ramai misalkan, terus strategis atau enggak. Kalau di prinsip akuntansi ada namanya SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah itu biasanya itu buat analisa untuk membuka usaha ataupun membuka apapun lah sebenarnya. Karena itu akan melihat potensinya, kelebihannya apa sih di daerah itu, misalnya di sini nih Ratulangi kelebihannya apa misalkan, terus weaknessnya tuh kelemahannya apa, opportunity-nya apa, kesempatannya untuk ngerangkul si market kitanya, terus ancaman dari kompetitor kita tuh apa. Nah biasanya seperti itu, bisnis tuh akan dijalankan pasti ada SWOT-nya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kalian yang bikin nih, tiba-tiba saya mau bikin di sini, tapi market kalian ternyata value-nya adalah misalkan middle to low, tapi kalian market increase-nya adalah medium to high, kan akhirnya akan terjadi bertolak belakang lah gitu maksudnya. Mungkin marga pasarnya nggak akan terkejar karena kalian aja udah medium to high, padahal targetnya adalah medium to low gitu. Nah gitu. Kalau di network itu punya target omset dan pada omset harian, bulanan atau mingguan? Pasti setiap mau setiap individu atau setiap perusahaan atau ini pasti ada targetnya masing-masing. Karena kalau nggak ada target, dianggaplah kalian tuh bukan kalian, kita tuh gila lah. Betul nggak sih? Ya, kalian kuliah kalau pasti ditarget terus. Beres 3 tahun, 4 tahun misalnya. Makanya target itu kita punya itu buat motivasi. Kenapa? Karena yaitu untuk mengejar target yang kalian punya gitu maksudnya. Karena kalau nggak ada target, maupun perusahaan secara mau individu ataupun secara perusahaan kolektif, itu akan lambat laun akan hancur kalau nggak ada targetnya. Personal aja secara individu, kalian juga punya target nih, kalian harus selesai kuliah 4 tahun misalnya, atau enggak planning kalian kayak gini deh contohnya, kalian mau pengen punya motor misalnya, pengen punya motor tapi kalian nggak punya cash, berarti harus punya planningnya nih. Planningnya adalah berarti kalian harus nabung misalkan kayak gitu. Jadi harus kayak gitu, maksudnya harus karena kalau without target kita nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih omset hariannya atau Apa? berapa omset? Oh omset, kalau omset sih relatif sebenarnya ya, maksudnya tergantung bisnis yang berjalan biasanya. Karena bisnis tuh nggak setiap hari naik terus gitu maksudnya kan. Apalagi dengan kayak gini lah geopolitik nih kan, kalau di dunia kan global nih lagi chaos-chaosnya nih. Kalau brand-brand yang terafiliasi dengan luar mungkin itu akan lebih jatuh. Contoh kayak brand A, B, C, D itu lagi jatuh-jatuhnya nih karena terafiliasi sama brand luar. Tapi di domestik mungkin akan lebih tinggi, tapi tergantung situasi dan kondisi. Karena market kita tuh biasanya market dunia itu patokannya adalah global juga. Jadi kalau globalnya berantakan, Indonesia kita juga berantakan. Karena kita masih bergantung dari ekonomi global. Kemudian untuk perlengkapannya itu sebelum memulai usaha apa saja? Pertama modal. Ya, karena kalau nggak ada modal susah mau berpakai itu apa. Sebenarnya tergantung dari bisnis yang akan dijalankan sebenarnya. Pertama sih yang paling harus kalian cari adalah satu, people, orang ya. Karena tanpa orang perusahaan akan jalan. Ya kan? Tanpa orang equipment kalian akan berfungsi. Jadi kalian harus invest di tahap pertama adalah people, orang. Karena orang itu berperan penting dari A sampai Z. Misalnya dari perusahaan berdiri atau dari perusahaan prepare atau apapun. Karena tanpa orang yang benar-benar proper, maksudnya yang sesuai, itu akan susah untuk mencapai target yang kalian capai. Kemudian untuk jam operasionalnya? Kalau di sini tergantung. Kalau di sini biasanya tuh dari pagi tuh jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalau biasanya kan kalau F&B biasanya ada yang sampai jam 1 malam, ada yang 2. Kayak brand di sebelah mungkin ada sampai jam 12. Udah selesai. Oke, nanti Om Guru ke dalam ya. Kenapa? Kalau mau membahas suppliernya, mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan, mungkin ada supplier. Oh, supplier. Kalau supplier kan sebenarnya banyak. Maksudnya kalau untuk kayak makanan daging, misalkan kan ada spesifiknya mungkin pakai Indomuna. Dan sini ada beberapa lah brand dari luar, dari Jakarta sini ekspansi. Kenapa? Karena market Indonesia Timur tuh basketnya tuh lebih besar dari Jakarta sebenarnya. Iya kan, orang Makassar doyan makan kan. Nah, kalau nggak ada daging nggak seru kan orang Makassar kan. Nah, kalau orang Sunda mau kasih lalapan juga beda. Iya ya kan. Kalau orang Makassar dikasih ke warung Sunda gitu, pasti makan mie, wah nggak ada daging, udah seru. Ayo semua. Ya gitu. Nah, gitu kan contoh dong. Nah, makanya Makassar tuh sebenarnya portnya Indonesia Timur. Kenapa? Karena situasi paling teatrikalnya itu di tengah-tengah Indonesia Timur, makanya itu gerbang timur. Jadi orang tuh kalau sakluknya itu kalau dari Papua, kalau mau bablas jauh langsung balik ke Jakarta. Tapi kalau dia middle pasti larinya spend money di Makassar. Coba kalian lihat deh tetangga-tetangga kalian siapapun, pasti kalau nggak ada invest di properti atau di invest di dunia apapun, pasti orang Papua kebanyakan. Makanya ini Makassar tuh bagus nih, jadi gate-nya Indonesia Timur. Jadi yang harus kita kendalikan tuh sebenarnya kiri kanannya nih kan, biasanya kan kalau kiri kanannya kotanya belum kuat,
dia tuh majunya di tengah aja, sayang gitu maksudnya. Kayak Jakarta nih, misalkan Jakarta kan kiri kanannya ada Bogor, ada Bandung, misalkan kuat semua tuh fondasinya, jadi mereka tuh mau lalu lalang juga enak secara bisnis ekonomi. Tapi kalau di sini mungkin agak belum, ya karena masih terpaku di satu kota ini nih, di Makassar. Kalau menurut saya. Untuk kepegawaiannya Pak, dari banyaknya cabang, pasti banyak yang usaha yang dijalankan sendiri sudah terlihat juga banyak karyawan. Jadi kalau sistem atau jam kerjanya gimana Pak? Kalau kita sih tetap ngikutin peraturan pemerintah ya, maksudnya kita ngikutin aturan dari pemerintah setempat atau pemerintah nasional. Jadi mengikuti peraturan dinas tenaga kerja. Jadi kalau itu takutnya misalnya contoh misalnya jam kerja itu 1 minggu 40 jam. Mungkin di satu perusahaan A mungkin ada yang jam kerjanya itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Ada yang 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah, bedanya adalah ada yang dikurangi jam kerjanya, ada yang ditambahin jam kerjanya untuk covering si 40 jamnya itu. Biasanya seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangannya lah. Kalau kelebihannya mungkin yang 52 lebih nyantai karena kan banyak liburnya tuh. Kalau yang tapi jam kerja bertambah. Karena misalnya jadi harusnya 8 jam jadi 5 jam misalkan. Nah, kalau yang 61 liburnya mungkin lebih rendah tapi kerja lebih lebih nyantai lah 8 jam. Kalau kita sih ngikutin semua dengan aturan yang berlaku di Indonesia lah. Maksudnya dari Dinas Tenaga Kerja atau dari pemerintah kota daerahnya juga. Kalau soal pencatatannya Pak? Oh, pencatatan absensi. Kalau absensi kita menggunakan sistem. Jadi semua tuh biasanya kalau ada beberapa perusahaan ada yang pakai GPS, ada juga yang manual biasanya kan. Kalau manual kan masih bisa diotak-atik tuh, ya kan. GPS juga sebenarnya masih bisa diotak-atik, ada pakai GPS atau apalah aplikasi sekarang kan banyak lah. Tapi kita menggunakan satu aplikasi yang memang internal dari perusahaan. Jadi mereka tuh akan lebih akurat. Baik Pak. Masih ingin bertanya nih, masih ada poin. Jadi kan kita menjalankan Mais Coffee ini. Mungkin kalau boleh tahu tantangan yang dihadapinya saat ini Pak. Challenge-nya adalah Makassar. Kalau ini Makassar aja atau seluruh? Makassar saja. Oh, Makassar aja. Makassar apa ya? Panas enggak sih sebenarnya. Ya sama juga itu. Beberapa lah kayak tadi tuh sebenarnya kan balik lagi ke yang tadi yang saya sebut tuh SWOT, strength, weakness, opportunity sama threat. Nah, sebelum makanya ini buka tuh kita harus analisa dulu nih kelebihan dari toko ini tuh apa, kurangannya apa. Bukan tokonya ya, wilayahnya. Misalkan sini strength-nya adalah posisinya dekat jalan utama. Ini kan jalan provinsi nih, ya kan. Weakness-nya kita dekat perempatan gitu kan, macet karena orang mau masuk agak susah karena harus muter dulu ke sana dari Pokong Jauh. Terus ada lagi mungkin secara global ininya cuaca biasanya kadang kita tuh banyak nyamuk misalnya. Itu kendalanya itu agak susah, kalau nyamuk kan hama dikendalikan kita nggak bisa gitu kan. Itu harus ada bantuan dari eksternal, contoh dari dinas. Terus opportunity-nya, opportunity kita perkantoran nih. Jadi market kita tuh bisa masuk tuh ke kantor, terus ini ada sekolah, terus ada belakang ada apa gitu kan. Ancamannya, threat-nya bisa dari, nah ini kompetitor nih, kan di sini tuh warkopnya gila banget ya. Nah, itu nggak belok kan tuh ada warkop ya. Nah, itu tuh agak susah. Cuman yang bagusnya di sini tuh orang-orangnya itu benar-benar mindsetnya adalah positive fighting lah maksud saya tuh. Kalau saya sih nyebut gitu, Pak Firman tuh ini mujahidin semua kalau orang nggak takut mati. Kalau saya ya, karena kalau lihat dari perilakunya hampir kayak gitulah gitu. Jadi saya juga ngikutin sebenarnya. Gitu. Kalau secara bisnis ya. Untuk pertanyaan terakhir. Untuk harapan kedepannya nih untuk Mas Coffee apa Pak? Harapan ke depan ya kalau saya sebagai pengusaha misalkan ya kita pengen ekspansi lebih banyak lagi, nggak hanya di Makassar. Pulau Sulawesi itu banyak kan, Pulau Sulawesi, kota Sulawesi itu banyak. Mungkin ada potensi yang bisa kita raih di beberapa tempat yang memang karena kan kita fokusnya di sini semua nih di Makassar, kayak di Baru nggak ada misalkan, di Pangkajene, di mana Jeneponto nggak ada. Nah sebenarnya kan ada peluang-peluang sebenarnya, cuman tergantung dari strateginya si perusahaan sih. Ya kita sih hopefully sih bisa struggle ya Pak. Jadi kan kita tuh satu perusahaan nih kita tuh, cuma Pak Firman pegang Siloam dia tuh. Dokter dia bagian gitu. Ya kita mah tetap struggle sih kalau dari gimana caranya perusahaan bisa maju terus sampai habis lah gitu. Kita pengen sih bisa bertambah. Ada tambahan? Tidak. Ada yang berani menyanggah? Ada pertanyaan anarkis lagi? Boleh tahu ini rasa apa Pak? Ini raspberry. Raspberry. Ya. Kalau dunia kopi itu sebenarnya global. F&B itu sama sebenarnya, cuman penamaannya aja yang berbeda sama idealis apa sih yang mau ditonjolin di brand itu. Ya. Kayaknya itu ada idealis, kalau nggak ada idealis itu susah. Masih ada satu. Apa? Target pemasaran kayak. Oh, marketnya. Kalau market kita kan banyak sebenarnya. Kalau dari dunia marketing kan kita ada digital marketing gitu kan. Kalau dari internalnya juga sama. Mungkin kita punya kayak kalau digital marketing mungkin mereka tuh kita akan bermain di sosial media yang ada yang sekarang lah yang kita gunakan mungkin di IG atau TikTok atau yang lain-lainnya. Mungkin dari segi marketingnya mereka tuh akan berjalan gimana caranya mempromosikan brand kita. Nah kalau dari internalnya itu dari sisi marketingnya. Kalau internal biasanya kita punya aplikasi tertentu nih di setiap brand tuh biasanya. Kalau brand A punya A, kalau kita punya Mais Coffee, aplikasi Mais Coffee. Jadi di setiap pengguna aplikasi itu biasanya tuh kayak everyday you buy one get one setiap hari gitu. Terus setiap redeem belanja di aplikasi itu dapat poin. Nah poinnya itu bisa di redeem ke produk selanjutnya gitu. Jadi ada rewardnya sebenarnya. Makanya mereka tuh
semua brand tuh pasti berlomba-lomba gimana caranya nge-branding, nge-frame perusahaan yang dia punya, termasuk kita. Makanya kita tuh punya ada kayak mungkin kayak gini nih, kita nih ada acara Barista Kid. Jadi kita tuh mengundang para bocah-bocah kecil nih, bocil-bocil untuk gimana sih belajar jadi barista tuh kayak gitu. Nah itu kayak mereka tuh buat pancake kayak gitu, buat minuman, terus pakai sprinkle coklat kayak gitu. Nah untuk orang dewasanya kita namanya ada fun brewing, jadi kita gimana caranya belajar menyeduh kopi pakai alat seduh manual V60 kalau kita nyebutnya tuh. Itu pakai kayak corong kayak gitu, kita seduh manual. Itu juga bisa di sini. Kalau kalian mau coba bisa. Gitu. Misalnya Mungkin bisa di video di dalam sedikit. Terlalu lagi rapi banget. Nanti kalau nggak sibuk kita videoin. Kalau mau, kalian bikin ininya janjian aja. Misalkan 10 orang mau fun brewing, bilangin ke itunya PIC-nya saya mau fun brewing. Jadi ntar mereka tuh akan presentasiin tuh fun brewing versinya Max Coffee itu seperti apa. Belajar kayak dunia kopi, gimana caranya di kopi. Terus bijinya biasanya kopi yang digunakan itu rata-rata Indonesia semua tuh. Jadi ntar mungkin mereka akan nge-highlight beberapa kota yang mungkin bisa kalian rasain gitu. Coba lah. Nggak apa-apa kalau mau belajar, nggak apa-apa berapa orang tapi harus banyak kan, 10 orang, 5 orang misalnya, jangan 1 orang. Ya harus banyak kan kalau di kita mah. Kita tuh belajar gimana caranya sharing tentang perkopian lah. Jadi kita juga jualan bukan berarti hanya fokus ke jualan aja. Kayak kita itu juga sharing investasinya ini belajar gimana caranya soft spoken lah kalau kita mah ya Pak. Kayak soft spoken gimana how to speak kayak gini kayak gitu. Karena kalau kita tuh biasanya ada soft spokennya tuh nanti biasanya ada momen-momennya lah kayak meeting kayak gitu. Karena meeting kita tuh bosnya tuh dari luar negeri semua kan. Jadi kita tuh gimana caranya how to soft spoken well sama mereka. Nah kalau kita kan di domestik ya kinaki gitu ya. Gitu. Sudah Mi? Lagi berarti lama sekali bicara sama saya. Kita sama narasumbernya cepat sekali. Ada lagi? Tidak. Kalau gitu, Gareth, bertanya mau? Kait mungkin bisa dikasih tahu kenapa Max Coffee logonya burung hantu? Oh, itunya filosofinya. Tahu nggak filosofi burung hantu? Ada yang tahu nggak? Matanya Aktif di malam hari. Karena kopi nggak sih? Tahu nggak? Burung hantu tuh sebenarnya matanya tuh tidur kalau ketika malam. Oh, terbuka. Tapi dia tuh filosofinya kayak terbuka, kayak terjaga gitu. Makanya gimana caranya kayak kita tuh setelah minum Max Coffee itu kita tuh kayak backup gitu. Seperti burung hantu. Kayak burung hantu. Padahal itu sebenarnya kalau burung hantunya sendiri matanya tuh lebar, terbuka gitu ya. Padahal dia tuh tidur sebenarnya. Gitu. Iya. Cuman karena kita ke framingnya kayak melek gitu kan. Orang yang tahu tuh pasti kalau ngelihat sekilas si burung hantu itu nggak tidur gitu, kayak terjaga terus padahal itu sebenarnya tidur. Nah makanya kita menggunakan filosofinya burung hantu. Dan burung hantu juga kan pendiam lah dia tuh pokoknya ya kan, nggak terlalu antagonis banget lah. Mau diserang seperti apapun dia tuh pendiam. Iya. Benar, kamu lihat ya burung hantu mana ada dia galak. Beda sama elang sama ini. Kamu deketin caplok. Tapi kalau burung hantu kamu deketin juga nggak. Kecuali kalian itu buat onar misalnya nolek atau apa gitu ganggu dia, baru tuh dia membalas. Nah sama kita juga kalau ada yang gitu.